Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali 3 berita utama. Edarkan sabu, seorang narapidana ditangkap polisi. ...111 nakes terpapar COVID-19, 2 rumah sakit ditutup. Gagal panen karena musim hujan, harga cabai mahal. Harga cabai di pasar sentral Mimika mahal. Mahalnya harga cabai disebabkan curah hujan tinggi, sehingga petani gagal panen. Untuk memenuhi kebutuhan warga, pedagang cabai di pasar sentral Mimika terpaksa mendatangkan cabai dari Merauke dan Makassar. Cabai yang biasa dijual dengan harga Rp40.000 per kilo naik menjadi Rp120.000 per kilo. Beca lokal kan lebih kurang karena cuaca di sini. Jadi ini kemarin naik pesawat, tapi pesawat itu pasang domestik makanya mahal. Kalau Hercules dia murah. Kena berapa sekarang 1 kilo? Ada ini 110. Dijual di pasaran berapa? 120. Kita masih pilih-pilih yang rusaknya apa? Apa nih faktor cuaca ini yang tidak menentu tuh. Kalau hujannya turun terus, otomatis panen tidak ada, tidak bisa dipanen, dan kebutuhan kimia yang besar. Melainkan bos-bos kimia diambil dari luar untuk mencukupi kebutuhannya kimia ini. Cabai dari Makassar, ada cabai dari Merauke, ada cabai dari Cinta sendiri sedikit. 1 kilo jual 120, murahnya 110. Oh gitu. Dapat 10.000, pokoknya ini belum. Iya. Contohnya kol biasanya kan 18.000, sekarang 28 sampai 30 modalnya. Terus pasar kami jual 35. Gitu. Selain cabai, harga sayuran juga naik. Kol yang biasa dijual Rp18.000 per kilo naik menjadi Rp30.000 per kilo. Dan harga daun bawang biasanya Rp30.000 per kilo naik menjadi Rp70.000 per kilo. Sementara untuk bawang merah dan bawang putih harganya masih stabil. Igo Batmomolin melaporkan dari Mimika, Papua. Kodam 17 Cendrawasih siapkan 2.500 prajurit membantu polisi mengamankan Pilkada serentak 9 Desember mendatang. 2.500 prajurit tersebut gabungan dari Lanut Silas Papare, Lantamal 10, dan Kostrat yang bertugas di perbatasan negara Republik Indonesia. Memiliki helikopter dan pesawat, Kodam juga siap membantu KPU mendistribusikan logistik pilkada seperti surat suara dan bilik suara ke daerah terpencil. Tadi disampaikan beberapa kendala dan gangguan yang perlu diantisipasi adalah distribusi logistik. TNI dengan sumber daya yang ada, dengan alutsista yang ada, baik Kodam, Lanut maupun Lantamal, kami juga siap apabila dibutuhkan dalam rangka mendukung dan membantu distribusi logistik pemilu di daerah-daerah terpencil dan juga daerah kepulauan. Jadi sekali lagi untuk pengerahan personil dan kekuatan dari disampaikan oleh Bapak Kapolda bahwa dibutuhkan BKO TNI 627 personil. Kami sudah menyiapkan selain yang BKO, kita sudah menyiapkan kekuatan sekitar 2.500 terdiri dari Kodam dengan jajaran Korem 172, 173, dan 174 ditambah
itu sekitar 2.000 ditambah 500 rekan-rekan dari Angkatan Laut, Lantamal 10 dan juga Angkatan Udara. Jelang Pilkada serentak 9 Desember nanti, Polri dan TNI mengantisipasi 11 daerah rawan gangguan kelompok kriminal separatis bersenjata yang kerap mengganggu proses pemungutan suara. Hendra melaporkan dari Jayapura, Papua. Puluhan pengendara roda 2 di Sentani, Kabupaten Jayapura terjaring razia polisi. Razia yang digelar di ruas jalan utama Sentani itu menyasar pengendara roda 2 yang tidak pakai helm dan masker. Pengendara yang melanggar aturan lalu lintas tidak langsung ditilang polisi, namun hanya diberi himbauan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sejak kita mengalami pandemi corona ini, dari Korlantas menginstruksikan agar kita tidak memberikan penindakan tilang, maka di masa adaptasi kebiasaan baru ini kami mencoba untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa nanti pada saat kita sudah beradaptasi dengan kebiasaan baru, kita juga selaku polisi lalu lintas akan bersikap normal kembali. Kepada pelanggar akan kita berikan tindakan berupa tilang. Nah, jadi menuju ke sana kami menggunakan sarana sosialisasi dengan berbagai macam instrumen. Salah satunya adalah membuat semacam pamflet begitu kepada masyarakat pelanggar, sehingga ketika mereka melanggar dan tertangkap tangan diberikan sanksi sosial, yaitu difoto dengan menggunakan pamflet yang isinya berjanji untuk tidak melanggar. Nanti akan kita share di media sosial. Termasuk juga kita ambil foto dengan menggunakan handphone pemiliknya, sehingga dia punya kenang-kenangan bahwa pernah diberikan peringatan dan himbauan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Jayapura. Polres Jayapura dalam masa pandemi COVID-19 membebaskan sanksi tilang untuk pengendara yang tidak pakai helm. Namun pada 21 Juli mendatang, Polres akan menilang setiap pengendara yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak pakai helm. Masih tingginya angka penyebaran COVID-19 di Kabupaten Jayapura, polisi menghimbau pengendara memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Ade Irfan melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Ada 60 pegawai RRI Surabaya positif COVID-19 membuat seluruh kantor RRI mengurangi jam siarannya. RRI Merauke yang biasanya siaran 19 jam per hari, dikurangi 5 jam menjadi 14 jam per hari. Pengurangan jam siaran ini membuat warga Merauke kecewa dan berharap jam siaran RRI kembali normal. Ya baik, jadi mungkin pada kesempatan ini atas nama masyarakat Merauke mungkin kami himbau kepada Kepala PBRRI agar pengurangan jam tayang ini jangan sampai terlalu lama. Karena mungkin ya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa RRI termasuk salah satu andalan hiburan orang Merauke khususnya di Papua untuk mendengar setiap berita-berita bahkan informasi-informasi lain yang ada kaitannya dengan masyarakat. Sehingga dengan adanya pengurangan jam tayang ini sebagai masyarakat kita merasa ada sesuatu yang kurang begitu. Kurang gitu ya. Apalagi kalau malam hari ya hiburan. Apalagi malam hari. Dan memang RRI ini sudah menjadi andalan masyarakat Papua khususnya orang Merauke begitu. Sementara itu Kepala RRI Merauke Markus Yonas mengatakan sesuai instruksi RRI Pusat, pengurangan jam siaran untuk mengurangi aktivitas pegawai di kantor. Bahwa setiap RRI harus bisa melakukan upaya-upaya preventif dalam rangka menjaga lingkungan kantor, menjaga rasa aman dan nyaman bagi seluruh pegawai. Dan dibagi zona merah, zona orange, zona kuning dan zona hijau. Nah, untuk Merauke sendiri kami masuk dalam zona kuning, di mana untuk penetapan jam siarnya mulai berlaku sesungguhnya kemarin dan hari ini kami akan rapatkan dia itu jam 5 pagi sampai dengan jam
7 malam atau jam 19. Selebihnya adalah merelay Pro 3. Sementara untuk pelayanan publik terus kami lakukan, tetapi protokol kesehatan tetap kami jaga. Misalnya untuk radiogram, pengumuman dan lain-lain, itu hanya bisa masuk sampai ke studio setelah kami melakukan screenshot, lalu di print kembali dan dibawa masuk ke dalam ruang siar. Begitu juga dengan tamu-tamu ataupun mereka yang mengisi konten siaran, tetap kami layani dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Dalam waktu dekat, Markus juga akan meminta Satgas COVID-19 lakukan tes cepat COVID-19 untuk seluruh pegawai RRI Merauke. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Yuni Rumbaran beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Wanyambe.